Ngelanjutin rekap Donghua yang banyak di request, The King's Avatar. Buat yang belum tonton rekap part 1-nya, bisa ditonton di channelku. Oh iya, biar nggak bingung, aku bakal nyebut nick game sama guildnya pakai bahasa Inggris ya. Oke, diperlihatkan di episode terakhir season 1, kalau Yeshu berencana membentuk tim e-sport di warnetnya, yang terdiri dari orang-orang berbakat yang dia temuin di game. Langkah pertama Yeshu adalah membentuk guild bernama Happy dan nyuruh Steam Band merekrut anggota baru. Karena Nick Lodgrim udah melegenda di server 10, guild mereka tentu jadi pusat perhatian, termasuk dari guild-guild peringkat atas. Guild-guild itu bekerja sama dan mengirim mata-mata ke Happy yang sedang berencana mecahin rekor baru. Tapi bukannya menyabotase pertarungan, mereka malah kagum ngelihat kemampuan Lodgrim dan yang lainnya. Sekalinya ada yang mau menyabotase, Lodgrim langsung sadar dan nge-kick mereka dari guild. Dan akhirnya mereka semua ketahuan. Mereka pun heran, kenapa rencana ngejatuhin Lodgrim selalu gagal. Akhirnya Blue River, ketua Blue Brook, ngasih tahu kalau selama ini Lodgrim adalah Yeshu. Hebohlah mereka semua. Tapi Wandering Peak, ketua Tyrannical Ambition, bilang asal mereka kerjasama, pasti Lodgrim bisa dijatuhkan. Mereka mulai dengan mengincar anggota baru guildnya, Qianqing. Di sebuah danau bernama Thousand Wave, Qianqing diam-diam udah dikelilingi aliansi guild atas. Karena mereka nggak mendeteksi keberadaan Lodgrim, akhirnya mereka berani nyerang. Tapi tebakan mereka salah, Lodgrim dan Cleansing Mist ternyata udah ready di bawah danau. Kombinasi mereka berdua dengan mudah ngebantai player yang masuk ke danau. Tapi aliansi guild nganggep kalau mereka masih menang jumlah dan dengan pede nyerang Lodgrim. Tentu hasilnya sama aja. Lodgrim dan Cleansing Mist ngalahin mereka semua. Bahkan dia bikin para ketua guild nggak ada harga dirinya. Player yang selamat berusaha naik ke daratan. Tapi di sana mereka udah ditunggu anggota Happy yang lain. Dan mereka pun dijadiin samsak tinju. Pada akhirnya aliansi guild kalah total ngelawan satu guild kecil. Wilayah danau Thousand Wave sekarang dikuasai Happy. Tiap harinya Lodgrim ngebantai player yang masuk wilayahnya. Akhirnya dia bikin kesepakatan. Tiap guild harus milih. Mereka menyerahkan danau itu jadi milik Happy atau mereka bayar. Akhirnya guild Blue Brook dan Tyrannical Ambition memilih membayar, sedangkan sisanya masih mau merebut danau itu. Lodgrim sekarang nganggap Blue Brook jadi aliansi. Dia pun nanya Blue River informasi tentang guild lain yang mau nyerang. Otomatis guild-guild itu pada tumbang sebelum mereka sempat ngelawan. Para kapten sadar informasi mereka dibeberkan sama Blue River. Akhirnya sekarang Blue River yang jadi target penyerangan. Tentu Lodgrim membantunya, dan Blue River tinggal santai aja ngeliatin kapten guild lain dipermalukan. Pada akhirnya semuanya nyerah dan milih bayar. Lodgrim pun menang banyak. Singkat cerita, Lodgrim udah mencapai level 50 dan dia memasuki Heavenly Domain. Heavenly Domain sendiri adalah map yang di dalamnya terdapat banyak dungeon, monster, dan item langka. Karena wilayah ini bisa cross server, jadi pro player biasa kumpul di sini. Ada 2 challenge di Heavenly Domain. Yang pertama berisi quest melawan monster atau tantangan lainnya. Tentu Lodgrim nyelesain semuanya dengan mudah. Sekarang challenge yang kedua yaitu PvP Arena. Lodgrim memulai pesta pembantaian di arena. Satu persatu player dikalahkan. Sampai win streak Lodgrim udah 59. Dia lagi-lagi viral sebagai player dengan level terendah yaitu 50 yang bisa sampai ke arena level tertinggi. Tim e-sport lama Lodgrim, Excellent Era, ketar-ketir dengar kabar ini. Apalagi mereka dapat info kalau Lodgrim berencana buat tim baru. Sekarang Lodgrim ditemani Chen Guo dengan akun Chasing Haze ketemu kapten tim e-sport baru yang terkenal tajir melintir, Laulan Slash. Laulan ngajak Lodgrim masuk ke timnya, tentu kebutuhan dia pasti terjamin. Chasing Haze langsung maju dan bilang kalau Lodgrim udah gabung ke timnya.
Untungnya Laulan mengerti dan langsung pergi. Di dunia asli, Laulan alias Lau Guaning diskusi sama timnya. Mereka awalnya ragu kalau Lord Grim adalah Ye Qiu. Tapi dilihat dari rekornya, mereka jadi yakin. Balik ke Lord Grim dan Chasing Haze. Mereka tiba-tiba diserang tim Excellent Era. Lord Grim nyuruh Chasing Haze stay di atas batu sementara dia ngelawan sendiri. Lalu terlihat Ye Qiu ngelakuin hal gila. Dia minjem mouse Chen Guo dan mainin 2 akun sekaligus. Ye Qiu sendirian bisa ngalahin 1 pro player dan bikin yang lainnya mundur. Beberapa hari kemudian, Lord Grim menawarkan diri gabung ke guild Laulan, Heavenly Justice, untuk naikin nama tim e-sport barunya Laulan. Karena hampir semua orang udah tahu Lord Grim itu Ye Qiu, jadi otomatis nama Laulan dan timnya akan makin dikenal. Tapi Lord Grim hanya akan bergabung dengan guild, bukan tim e-sportnya. Hal ini Lord Grim lakukan untuk membentuk sekutu, agar dia bisa bermain dengan tenang di Heavenly Domain. Setelah beberapa hari, Laulan setuju. Sebagai sambutan, Laulan ngajak Lord Grim sparring lawan timnya. Tanpa babi bu, Lord Grim ngalahin mereka dengan cepat. Laulan pun menyadari perbedaan kekuatan tim barunya dengan pro player beneran. Awalnya Laulan dan timnya cuma iseng ikut liga profesional. Nggak taunya lolos sampai babak penyisihan. Lord Grim nyombong dengan bilang kalau di liga profesional memang tim Laulan masih pemula, tapi mereka pasti berkembang. Lagian, bukan salah mereka kalau kalah lawan dia, tapi emang Lord Grim yang terlalu kuat. Setelah itu, berita Ye Qiu alias Lord Grim yang bergabung ke Heavenly Justice menyebar. Dan orang-orang heboh pada nganggep Lord Grim bakal gabung ke tim Laulan, padahal enggak. Tapi emang tujuan Ye Qiu bikin orang-orang berpersepsi demikian. Di grup WA Pro Player juga ributin berita ini. Ye Qiu yang gak pernah nongol di grup pun muncul, sampai yang lain ngasih hormat. Tapi Xiao Tian seperti biasa, malah ngajak duel. Karena kasihan dari season 1 selalu ditolak, Ye Qiu akhirnya nerima. Pro player lain juga langsung buru-buru login buat nonton. Dunia Glory sampai gempar gara-gara semua pro player legendaris muncul dan masuk ke room yang sama. Tapi udah heboh gitu, ternyata Lord Grim malah ngerjain Laulan. Laulan yang disuruh lawan Troubling Rain alias Xiao Tian. Lord Grim bilang kalau ini kesempatan bagus buat latihan. Dia juga ditonton banyak pro player, jadi bisa naikin nama tim Laulan. Troubling Rain protes karena nggak sesuai janji. Dia terima duelnya, asal habis ngalahin Laulan, Lord Grim turun buat lawan dia. Mereka pun mulai duel. Tentu Laulan yang masih baru di dunia pro kesusahan. Dia terus-terusan didesak sampai pemain pro yang nonton mulai meremehkannya. Untungnya Laulan punya kartu as, yaitu mode Berserk. Dengan mode itu dia bisa ngasih sedikit perlawanan. Sayangnya Berserknya hanya bertahan 20 detik. Dan setelah itu sudah jelas hasilnya. Laulan kalah. Troubling Rain pun nagih janji. Lord Grim akhirnya turun dan ngelawan Troubling Rain. Lord Grim yang masih level 52 bisa nandengin Troubling Rain yang udah mentok level 70. Dengan kemampuan unspecialized yang membuatnya bisa make semua skill job, Lord Grim membuat Troubling Rain kesusahan. Pro player yang nonton juga sangat mengamati pertarungan ini. Lord Grim terkenal karena gerakannya yang gak bisa ditebak, tapi di akhir-akhir, Troubling Rain mulai bisa menebak gerakan Lord Grim. Lord Grim cukup terkejut dan terkena serangan. Troubling Rain mulai gantian menyerang Lord Grim. Tapi itu gak bertahan lama. Lord Grim mengelabui Troubling Rain dengan klon dan menjatuhkannya. Lord Grim pun menyelesaikan pertarungan dan menang. Selesai duel, terlihat tim Excellent Era menonton pertandingan, termasuk Sun Xiang yang memakai akun Ye Qiu. Tapi kedatangan para pro player dan Excellent Era adalah bagian dari rencana Ye Qiu. Dengan kedatangan mereka, media jadi heboh dan fakta kalau Lord Grim adalah Ye Qiu makin menyebar. Bahkan para wartawan mewawancarai semua pro player tentang hal ini. Sementara itu, Lord Grim sekarang login sama Chasing Haze.
Mereka melihat Guild Brubrock lagi lawan bos. Lalu muncul Guild Herb Garden dan Excellent Dynasty mau ikut-ikutan. Lord Grim dari tadi nunggu kesempatan ini buat ngerencanain sesuatu. Dia mau ngerampas drop item dari player yang mati. Oleh karena itu, sekarang dia mulai mengadu domba 3 guild itu dengan pura-pura membela Excellent Dynasty. Tapi waktu kedua guild lain menyerang Excellent Dynasty, Lord Grim malah santai ngeliatin. Player pun banyak yang mati dan drop item di mana-mana. Lord Grim mulai mengutin item yang berharga, tapi tiba-tiba seorang player bernama Deception ngambil rampasan Lord Grim. Deception ini dikenal di Heavenly Domain karena sering nyolongin item. Deception kabur. Lord Grim dan Chasing Haze mengejarnya. Lord Grim berhasil mengejarnya dan pertarungan pun terjadi. Udah pasti, pertarungan selesai dengan kemenangan Lord Grim. Tapi cewek dari Excellent Era, Golden Princess, datang dan menyerang mereka. Deception kabur duluan dan Lord Grim menyusul. Sementara itu, Chasing Haze ternyata punya dendam sama Golden Princess karena dulu dia pernah difitnah waktu masih di Guild Excellent Dynasty. Chasing Haze pun berniat balas dendam, tapi akhirnya mati. Karena mati di Heavenly Domain, senjata dan beberapa itemnya hilang. Yeshu pun mau bantu Cheng Guo dapetin senjata baru. Golden Princess lagi ngepung Deception. Deception sebenarnya bisa ngalahin Golden Princess sendiri, tapi Lord Grim datang dan bilang kalau dia mau ngambil senjata Golden Princess. Lord Grim pun maju. Akhirnya Lord Grim ngambil senjata si Golden Princess dan ngasih ke Cheng Guo. Golden Princess lapor ke guildnya kalau dia dibully sama Lord Grim. Ketua guild langsung ngirim 20 player buat ngejar Lord Grim. Karena Lord Grim sekarang anggota Guild Heavenly Justice, Laulan dan yang lain datang membantu pakai akun cadangan. Walaupun cuma 7 orang, mereka ngeratain pasukan Excellent Dynasty dengan mudah. Akhirnya Excellent Dynasty minta bantuan tim e-sportnya Excellent Era. Sun Xiang sebagai ketua langsung setuju membantu. Lagian dia dendam ke Yeshu yang gak pernah bisa dia kalahkan. Mereka pun masuk dengan akun cadangan. Kemampuan Sun Xiang cukup membuat anggota Heavenly Justice kesusahan. Walau mereka pakai akun cadangan, Lord Grim tetap tahu kalau mereka adalah mantan timnya. Lord Grim memprovokasi Sun Xiang. Dia bilang kalau Sun Xiang terlalu banyak melakukan gerakan gak penting dalam aksinya, alias kebanyakan gaya. Sun Xiang terlalu percaya diri sama kemampuan individunya, sampai lupa kalau Glory adalah game yang mengandalkan kerjasama. Lord Grim memanfaatkan hal ini dan membuat Excellent Era terpencar. 3 orang terpisah dari Sun Xiang, yang akhirnya Lord Grim dan timnya mengalahkan mereka. Sun Xiang baru muncul setelah anggota yang tersisa tinggal Liu Hao. Liu Hao berniat membantu Sun Xiang, tapi Sun Xiang dengan sombongnya menolak. Liu Hao mulai sadar kalau kesombongan Sun Xiang menghancurkan mereka. Dan Yeshu adalah kapten tim terbaik. Lord Grim sekarang melawan Sun Xiang. Sebelum mengalahkannya, Lord Grim bilang kalau Sun Xiang lebih baik main Tetris atau Super Mario dibandingkan main Glory. Lalu Lord Grim pun mengakhiri Sun Xiang. Setelah melawan mantan timnya itu, Yeshu memandang gedung Excellent Era dan mengingat kembali masa jayanya. Melihat gaya bermain Excellent Era sekarang, Yeshu sedikit sedih dan bilang kalau Excellent Era udah berakhir. Dan bener aja, beberapa hari kemudian di pertandingan profesional, Excellent Era kalah 2 kali berturut-turut. Bahkan skornya sampai ada yang 1-9. Tim Excellent Era pun terancam dieliminasi. Para penggemar ngadain protes dan meminta Yeshu memimpin tim lagi. Besok harinya, seorang pria datang menemui Yeshu. Dan ternyata dia adalah Tao Xuan, CEO Excellent Era, yang juga teman baik Yeshu dulu. Tao minta Yeshu kembali ke Excellent Era. Tentu Yeshu menolaknya. Lagian siapa suruh mereka buang Yeshu hanya karena dia nggak mau nerima sponsor. Dan juga Yeshu lagi menyiapkan tim barunya untuk ikut di liga profesional tahun depan. Tao yang mengenal Yeshu dari dulu pun mengerti. Sebagai teman lamanya yang sama-sama membangun Excellent Era dari nol, Tao menawarkan hadiah perpisahan, termasuk akun lama Yeshu, One Autumn Leaf. Padahal akun itu bisa bernilai 45 miliar rupiah loh.
Namun, Yeshu lebih memilih akun Dancing Rain punya Sumu Cheng. Tao pun menghargai keputusan Yeshu dan setuju memberikan akun Dancing Rain. Setelah itu, Lord Grimm dan Chasing Haze login kembali. Baru juga login, mereka udah langsung diserang sekelompok player yang menyebabkan Chasing Haze mati lagi. Setelah ngelawan beberapa dari mereka, Lord Grimm akhirnya bisa menemukan pemimpinnya yang ternyata teman lamanya, Wei Chen. Wei Chen adalah mantan kapten Blue Rain dan mantan pengguna akun level dewa, Sword Sar. Lord Grimm sekarang masih dikejar anak buah Wei Chen, tapi dia dengan mudah menghindari mereka semua. Sekarang Lord Grimm berhadapan dengan Wei Chen. Wei Chen mengira kalau dia berhasil menjebak Lord Grimm, tapi malah dia sendiri yang terjebak. Karena Yivan dengan akun One Inch Us pun muncul. Meski cuma 3 orang, namun kerjasama Lord Grimm, One Inch Us, dan Chasing Haze bisa mengalahkan semua anak buah Wei Chen. Sekarang tersisa Wei Chen. Wei Chen memutuskan kabur karena dia membawa senjata perak yang berharga. Kalau dia mati, bisa-bisa senjatanya diambil Lord Grimm. Meskipun mereka teman lama, Lord Grimm gak ngasih ampun. Dia berhasil ngepung Wei Chen dan membunuhnya. Dan sudah pasti, senjata perak Wei Chen diambil Lord Grimm. Wei Chen yang ngamuk langsung ngechat Yeshu dan minta senjatanya balik. Tapi Yeshu malah ngajak ngobrol tentang masa jaya mereka dulu. Wei Chen dulunya kapten dan pemain terhebat di Blue Rain. Sampai datangnya Wen Shou. Wen Shou dan Wei Chen berduel dan dimenangkan Wen Shou. Wei Chen merasa malu karena kalah dari juniornya. Lalu dia memutuskan pensiun. Yeshu ngajak Wei Chen balik ke liga profesional karena dia masih melihat potensi di Wei Chen. Wei Chen awalnya ragu, tapi berkat rayuan Yeshu, Wei Chen setuju bergabung dan kembali ke liga profesional tahun depan. Beberapa hari kemudian, Cheng Guo ngasih tahu kalau rencana mereka masuk liga profesional tahun depan mengalami kendala. Ternyata, syarat daftar ke liga profesional cukup ribet dan memakan banyak uang. Tentunya Yeshu udah memikirkan hal ini. Ada 2 cara masuk ke liga profesional. Pertama, daftar secara biasa, yang mahal dan ribet. Kedua, mengikuti arena kebangkitan, yaitu arena di mana mereka akan melawan tim profesional yang terancam dieliminasi. Tentu Yeshu akan pakai cara kedua. Setelah itu, Yeshu login ke game. Dia pergi ke danau Thousand Wave, yang membuat ketua guild lain kaget. Karena Lord Grimm udah janji gak ke danau itu lagi setelah guild lain membayarkan sejumlah material. Blue River pun nanyain tujuannya. Lord Grimm bertanya soal bos bernama Topaz Knight. Setelah ngobrol-ngobrol, Lord Grimm berencana ngalahin bos itu. Dia ngajak anggota guild Happy lainnya yang online. Walaupun Yeshu tahu kalau di guildnya banyak mata-mata, dia tetap ngumumin rencana penyerangannya. Para mata-mata langsung ngasih tahu rencana Lord Grimm ke guild mereka. Mereka pun mengganggu pertarungan Lord Grimm. Tapi berkat instruksi Lord Grimm, Happy berhasil ngalahin bos, sekaligus ngusir para pengganggu. Bahkan mereka dapat equipment langka juga. Karena equipment itu hasil kerja sama guild, Lord Grimm berencana naruh di gudang guild biar semua anggota bisa pakai. Lord Grimm lalu menemui Blue River untuk menanyakan bagaimana ngurus guild yang baik, karena guild yang besar harus punya sistem yang bagus. Blue River pun ngebantu dengan ngirim sistem guild Blue Brook-nya. Sin lalu memperlihatkan seorang newbie yang mendaftar ke guild Tyrannical Ambition, yang ternyata itu Yeshu lagi menyamar. Dia berpura-pura jadi newbie berbakat yang memakai job tank. Karena bakatnya itu, pemimpin Tyrannical menemuinya dan mengundangnya untuk melawan bos bersama. Di lokasi bos, mereka bertemu guild Blossom Valley yang ngincer bos itu juga. Yeshu turun duluan melawan bos, dibantu beberapa klerik di belakang. Namun seseorang dari Blossom Valley bernama Dazzling Spring ikut turun dan membunuh semua kleriknya. Dazzling Spring juga mengincar Yeshu yang lagi melawan bos. Akhirnya Yeshu menghadapi bos sekaligus Dazzling Spring. Namun Yeshu hanya bisa mengandalkan kemampuan tekniknya. Sementara Dazzling Spring diunggulkan karena memiliki equipment yang bagus.
Tapi di situasi yang gak menguntungkan aja, Yeshu masih bisa membuat Dazzling Spring kewalahan. Player lain pada melongo melihat pertarungan mereka, dan anggota Blossom Valley mulai sadar gaya pertarung Dazzling Spring mirip seseorang, yaitu kapten tim e-sport Blossom yang baru-baru ini pensiun, Zhang Jiale. Karena equipmentnya masih burik, Yeshu sempat mati sekali. Untungnya seorang klerik di dekatnya make skill revive. Yeshu pun hidup lagi dan balas menyerang. Yeshu sekarang melawan Dazzling Spring disupport sama klerik tadi. Mereka berhasil memojokkannya. Di tengah pertarungan, Dazzling Spring sadar kalau yang dilawannya adalah Yeshu. Dia lalu mengingat lagi karirnya di liga profesional yang selalu jadi juara 2 karena dikalahkan Yeshu. Karena lelah jadi juara 2, dia pun memutuskan pensiun. Balik ke pertarungan. Pada akhirnya, Yeshu berhasil mengalahkan Dazzling Spring dengan equipment seadanya. Selanjutnya, Yeshu juga mengalahkan sisa-sisa anggota Blossom Valley, lalu bos monster. Selesai pertarungan, Yeshu ngajak Jiale gabung ke tim Happy. Tapi sayangnya, Jiale menolak. Dia belum kepikiran untuk masuk lagi ke liga profesional. Besoknya, Yeshu yang masih nyamar diajak ngalahin bos lagi. Sesampainya di lokasi, Dazzling Spring muncul lagi dan berniat merebut bos itu. Yeshu maju melawan Dazzling Spring sedangkan yang lain disuruh ngelawan bos. Equipment Yeshu yang seadanya membuatnya gak leluasa bermain. Untungnya dia dapat support dari klerik yang kemarin lagi. Klerik itu melakukan gerakan cerdas dengan bergerak tanpa ketahuan Dazzling Spring dan nge-heal Yeshu di waktu yang tepat. Waktu Dazzling Spring gak fokus, Yeshu gak menyia-nyiakan kesempatan dan langsung membawanya jatuh ke sungai bersama. Mereka berdua masih hidup, tapi Yeshu memilih menghentikan pertarungan karena tujuannya tercapai. Yeshu ternyata menyamar jadi tank karena dia lagi nyari player klerik yang potensial. Biasanya player klerik yang bagus ada di guild Tyrannical Ambition, dan benar aja dia menemukan player itu, yaitu Little Cold Hands. Yeshu lalu ketemuan sama Little Cold Hands dengan menggunakan akun Chasing Haze. Walau dia banyak tanya, tapi terlihat kalau dia tertarik dengan tawaran ini. Yeshu pun menjelaskan semua tentang timnya yang akan ikut liga profesional tahun depan itu. Lalu terlihat user Little Cold Hands yang ternyata Hode bernama An Wenyi ini setuju. Beberapa hari kemudian, semua orang ramai nontonin pertandingan Excellent Era. Excellent Era yang juara bertahan sekarang kesusahan melawan tim kelas bawah. Di pertandingan sekarang pun, Excellent Era kalah dan peringkat mereka jatuh ke 3 terbawah. Sementara itu, semua anggota tim Happy lagi login untuk saling berkenalan. Anggota yang fix sekarang ada 6 orang. Pertama ada Tangro, Job Battle Mage, Nick Softmiss. Kedua ada Wei Chen, si mantan kapten Blue Rain, Job Warlock, Nick Windward Formation. Ketiga ada Bauzi, Job Brawler, Nick Steamban Invention. Keempat ada Luoji, Job Summoner, Nick Consulate Light. Kelima ada An Wenyi, si Hode, Job Cleric, Nick Little Cold Hands. Dan terakhir Yeshu sendiri tanpa job alias Unspecialized, Nick Lodgrim. Lalu mereka mengadakan sparring bersama dengan Wei Chen membantu sebagai instruktur. Di tempat lain, turnamen Glory Season 8 udah hampir selesai. Peringkat pertama ditempati Blue Rain. Peringkat kedua ditempati Samsara, Tiny Herb, dan Tyrannical sedang memperebutkan posisi ketiga dan keempat. Peringkat kelima, Misty Rain. Peringkat keenam, Void. Dan peringkat ketujuh, Thunderclap. Sedangkan posisi terakhir lagi diperebutkan Winehole dan 301 Degrees. Sementara itu, Excellent Era miris. Mereka kalah lagi dan menempati peringkat kedua, tapi dari bawah. Ini berarti Excellent Era masuk ke jajaran tim yang bakal dieliminasi dan dipastikan akan mengikuti arena kebangkitan. Excellent Era beralasan kalau Sun Xiang sedang dalam kondisi tidak fit dan menyebabkan performa tim menurun. Yeshu dan yang lainnya sekarang mau makan bareng untuk merayakan terbentuknya tim mereka. Sesampainya di restoran, mereka nggak sengaja bertemu Tao Sue dan manajer Excellent Era. Bauzi nyindir Excellent Era yang bakal tereliminasi dan harus mengikuti arena kebangkitan melawan mereka. Tapi Tao langsung pergi dari sana. Wei Chen khawatir kalau Excellent Era bakal ngatur pertandingan di arena kebangkitan dan mencurangi mereka. Yeshu tapi udah tahu sifat teman lamanya itu. Tao nggak akan berbuat hal licik.
tapi pasti dia akan sangat serius di arena nanti. Cerita diakhiri dengan Tao yang ngasih daftar surat kontrak Excellent Era terbaru. Di sana tertulis nama Xiao Xichin, salah satu dari 4 ahli strategi Glory yang katanya kejeniusannya setara dengan Ye Xiu. Ternyata inilah strategi terakhir Tao untuk menyelamatkan Excellent Era.